wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli sidqi wal wafa. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga manusia di dunia beserta alat-alat yang ada tidak mampu untuk menghitungnya. Walaupun insinyur, direktur, gubernur, apalagi tukang sayur sama tukang bubur, sampai dia masuk ke liang kubur tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, seorang nabi yang terkenal dengan kedermawanan, seorang nabi yang terkenal dengan kasih dan sayang, dan seorang nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syurga merupakan cita-cita setiap manusia. Syurga merupakan tujuan akhir seorang hamba, dan syurga disediakan untuk orang-orang yang taat dan patuh akan perintahnya. Oleh karenanya banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syurga, bahwa di dalam surga terdapat sungai yang mana di dalamnya mengalir madu. Di dalam surga terdapat sungai yang mana di dalamnya mengalir susu. Dan di dalam surga terdapat buah dan pohon dengan berbagai macam bentuk dan rasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi bahwa a'dadtu li'ibadiyas salihin, akan aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, suatu kenikmatan yang belum pernah dipandang oleh mata, wa mala udunun sami'at, dan kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, wala hadara ila qalbil bashar, dan kenikmatan yang belum pernah terbesit di dalam hati setiap manusia. Maka jangan sekali-sekali ketika kita membayangkan surga, kita membandingkan surga dengan alam dunia atau alam kita ini. Sungai di surga belum tentu sama dengan sungai yang ada di dunia. Madu di surga belum tentu sama dengan madu yang ada di dunia. Buah dan pohon yang ada di surga juga belum tentu sama dengan buah dan pohon yang ada di dunia. Karena kenikmatan di dalam surga belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati setiap manusia. Oleh karenanya pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan
tentang 4 golongan orang yang dirindu-rindukan oleh surga. Siapakah mereka? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar." Surga rindu dengan 4 macam orang. Yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah fasilitas untuk kita bertakarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat mengatakan bahwa apabila kita bisa membaca huruf di dalam Al-Quran dengan baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita pahala 10 kali lipat. Maka orang yang bisa istiqamah membaca Al-Quran, kemudian menghayati di dalam hatinya dan mengamalkan di dalam perbuatan adalah orang yang dirindu-rindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, adalah orang yang senantiasa menjaga lisan. Banyak orang yang terjerumus akibat lisan. Lisan digunakan untuk mencela sesama teman. Lisan digunakan untuk mendurhakai orang tua. Lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang tidak pantas dikatakan. Maka orang yang bisa menjaga lisan adalah orang yang dirindu-rindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, wa mut'imul ji'ani, yaitu orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang kelaparan. Dalam poin yang ketiga ini ada dalil yang selaras yang menjelaskan tentang memberi makan orang yang kelaparan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang selalu menghardik atau menjahati anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang enggan memberi makan orang yang miskin. Maka orang yang enggan memberi makan orang miskin termasuk orang yang mendustakan agama. Maka orang yang selalu memberi makan orang yang kelaparan atau orang yang miskin adalah orang yang dirindu-rindukan oleh surga. Kemudian poin yang keempat, wa shaumu Ramadan, yaitu orang yang senantiasa berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Siapa orang yang melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan baik, orang yang bisa menahan hawa nafsunya di dalam bulan Ramadan, maka akan selalu dirindu-rindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindu-rindukan oleh surga. Mungkin hanya sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari penyampaian tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Astaghfirukum kullal af. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.